Saya Andrea Tatiana akan menjelaskan materi dari chapter yang ke-9. Untuk memenuhi ujian akhir semester komunikasi lintas budaya. Classification of non-verbal communication. Yang pertama adalah pesan tubuh. Bagian dari pesan tubuh di sini adalah penampilan, di mana pewawancara akan menilai bagaimana cara berbusana dari calon pekerjanya. Misalnya menggunakan pakaian yang sopan atau tidak, terus perhiasan yang berlebihan atau sederhana. Jika pekerjaan ditawarkan berhubungan dengan menjadi calon atau wakil dari brand kecantikan Korea, maka PR yang akan terpilih adalah orang yang memiliki standar kecantikan Korea. Misalnya putih, bersih, hidung tinggi, mata belok, dan berbagai kriteria lainnya. Berikutnya ada gerak tubuh. Nah, gerak tubuh itu melibatkan banyak aspek. Yang pertama adalah postur. Dalam konteks antar budaya, postur dapat memperlihatkan sistem nilai suatu budaya. Pada masing-masing budaya juga, postur memiliki arti dan nama tersendiri. Misalnya ketika membungkuk dan menjatuhkan telapak tangan. Di Thailand itu digunakan untuk berterima kasih atau menyapa, disebut sebagai wai. Dan di Jepang, membungkuk itu untuk menghormati, disebut dengan ojigi. Nah, dalam konteks interview, postur juga berpengaruh. Misalnya saat postur pewawancara yang tegap, itu memberikan tanda bagi si calon pekerja bahwa pewawancara memperhatikan apa yang telah dijelaskan. Berikutnya adalah gestur. Nah, di gestur ini, itu seperti nonverbalnya kosakata, seperti contoh, membentuk lingkaran dengan jempol dan telunjuk ini, bagi orang Amerika itu sebagai oke. Nah, namun untuk orang Jepang dan Korea, itu justru memberikan tanda uang. Nah, maka dari itu, sejelas-jelasnya gestur yang kita berikan, kita tidak dapat memastikan apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan gestur yang dilakukan. Misalnya, saat pewawancara telah mengerti, memahami apa yang telah dijelaskan oleh si calon pekerja, tapi terus diberikan penjelasan, maka si pewawancara itu akan mengangkat telapak tangan untuk sebagai tanda sudah cukup atau untuk berhenti. Nah, berikutnya adalah ekspresi wajah. Dalam drama biasanya itu digunakan makeup atau topeng untuk membedakan ekspresi dan karakter dari si pemainnya. Misalnya, diibaratkan dalam diri kita itu ada 3 wajah. Yang pertama adalah wajah kita sejak lahir, itu disebut sebagai basic face. Yang kedua adalah wajah kita sesuai dengan mood atau perasaan kita, disebut dengan voluntary face. Dan yang ketiga adalah wajah kita yang bergantung pada lingkungan, disebut dengan involuntary face. Kalau dalam konteks interview, itu adalah sebagai misalnya saat kita sedih, kita tuh tidak boleh menunjukkan wajah sedih. Jadi kita harus menyembunyikan wajah sedih kita dan memasang wajah yang senyum. Dan berikutnya adalah kontak mata. Nah, kontak mata adalah satu komunikasi yang paling kuat yang digunakan oleh manusia. Dengan kontak mata dapat memberikan pengaruh yang besar bagi seseorang karena itu memberikan makna tersendiri. Contohnya, saat interview dan pekerjanya itu berbohong, itu akan terlihat jelas dari matanya yang takut dan pasti tidak akan berani melihat mata si pewawancara. Nah, berikutnya adalah sentuhan. Arti dari disentuh dan menyentuh memberi banyak informasi dalam komunikasi, dan sentuhan ini disebut dan diperkirakan sebagai yang paling dasar dan dahulu dari semua indera karena merupakan bentuk bahasa pertama dan titik kontak dengan orang lain. Sentuhan itu ada banyak. Yang pertama, sentuhan tidak disengaja, sentuhan profesional, sentuhan sosial yang sopan, sentuhan pertemanan, sentuhan intim, bahkan ada sentuhan seksual. Contohnya, saat interview, sebelum interview mulai, ada rekan kerja atau teman yang akan menepuk pundak seseorang, calon pekerja itu, dengan memberi tanda bahwa untuk good luck, semoga berhasil. Dan ketika selesai interview, pundaknya ditepuk oleh pewawancara, itu berarti good job. Nah, berikutnya adalah suara. Nah, suara itu terdiri dari kualitas, warna, dan karakternya. Misalnya, suara pewawancara yang berat, jelas, dan singkat itu akan memberi makna kepada si calon pekerja bahwa pewawancara itu adalah orang yang to the point, tegas, dan berani gitu. Nah, berikutnya ada jarak dan ruang. Nah, jarak dan ruang itu terdiri dari ruang pribadi atau terus ada tata duduk, pengaturan interior. Nah, untuk ruang personal atau pribadi itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah jarak intim. Nah, jarak intim itu di hubungan di mana sudah mencapai titik bisa saling menyentuh dan meraih seperti suami istri. Yang kedua adalah jarak dekat. Nah, di mana sedikit kontak fisik seperti layaknya keluarga ataupun sahabat dan teman.
Yang ketiga adalah jarak sosial, jarak yang dilakukan ketika kita bersosialisasi dengan lingkungan luar, misalnya guru dan murid. Nah, untuk yang keempat adalah jarak publik. Nah, biasa ini dilakukan di tempat umum dan jaraknya itu bervariasi dari yang paling jauh sampai yang paling dekat. Contohnya misalnya kita satu komplek rumah. Nah, kalau dalam konteks interview itu adalah jarak dalamnya adalah jarak sosial. Bentuk-bentuk jarak ini berkaitan dengan budaya. Yang individualis biasa menjaga jarak dan sangat menghargai privasi dari seseorang. Nah, untuk yang kolektivitas itu jaraknya antara satu dan anggota yang lain itu dekat dan bersifat terbuka gitu, lebih mementingkan kebersamaan. Berikutnya ada tata duduk atau sitting. Pengaturan tempat duduk ternyata juga dapat memberikan pesan yang tidak mencolok namun sekaligus jelas. Nah, biasanya tempat duduk adalah simbol yang berhubungan dengan kekuasaan atau power. Seperti pada zaman kerajaan dahulu, seorang raja akan diberikan tempat duduk yang lebih tinggi dibanding dengan bawahan-bawahannya, apalagi yang mendapat duduk di lantai, itu berarti sebagai pelayan. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa posisi duduk itu ada hubungannya juga dengan kepemimpinan, status, dominansi, sex roles, bahkan sifat introvert dan extrovert seseorang. Contoh pas interview, jarak tempat duduk dengan calon pekerja dan pewawancara itu diberi batas dengan diberi jarak ada garis ataupun meja untuk menegaskan status dan jarak mereka. Berikutnya ada pengaturan furniture atau interior. Nah, cara orang mengatur letak perabot dapat memberikan pesan komunikasi yang merefleksikan suatu arti budaya dan simbol. Contohnya kalau di Jepang disebut dengan, di Cina disebut dengan Feng Shui, di mana mereka percaya bahwa peletakan perabot harus menyatu dengan alam agar bisa mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, dan kesehatan. Nah, untuk contoh yang lainnya biasanya ketahui adalah misalnya seperti tempat tidur itu tidak boleh menghadap ke jalanan. Katanya itu disebut sebagai pamali dan rezeki itu dapat hilang. Ada juga disebut dengan waktu. Nah, sedikit dari kita tahu bahwa waktu juga memberikan komunikasi. Nah, perspektif dan cara yang berpikir terhadap pembagian waktu lampau, sekarang, dan waktu yang akan datang itu berbeda-beda dan akan mempengaruhi bagaimana orang berpikir dan bagaimana interaksi budayanya. Contoh dalam konteks interview, misalnya jika calon pekerjanya itu terlambat 30 menit. Nah, itu secara tidak langsung akan memberikan gambaran kepada pewawancara bagaimana nilai dan budaya dari si calon pekerja ini, apakah dia menekankan kedisiplinan atau tidak. Nah, berikutnya yang terakhir adalah silence. Nah, silence atau keheningan. Dalam konteks interpersonal, keheningan bisa memberi jarak antara interaksi yang sedang berlangsung, di mana pihak yang bersangkutan ada waktu untuk berpikir, memeriksa, atau menekankan emosi, bahkan menyampaikan respon yang panjang, memberi pemikiran lain, menarik atau menunjukkan perhatian, atau mengungkapkan berbagai emosi. Selain itu, keheningan juga bisa memberikan makna yang berbeda-beda. Nah, di Amerika Serikat, orang tidak suka dengan yang namanya keheningan karena dianggap tidak suka atau tidak menghargai. Nah, lain dengan Jepang, menurut orang Jepang lebih baik diam daripada orang yang banyak berbicara. Nah, contoh dalam konteks interview, jika calon pekerja seketika diam saat diberi pertanyaan, itu akan memberikan tanda antara calon pekerja itu bingung, antara calon pekerja itu berpikir, atau dia memang blank. Atau bisa juga memberikan makna ketika calon pekerja telah berhenti berbicara, itu telah memberikan tanda bahwa dia telah selesai dan giliran si pewawancara untuk menanyakan pertanyaan berikutnya. Nah, final dari materi ini kami dapat menyimpulkan bahwa karena komunikasi nonverbal yang kita lakukan biasa bersifat ambigu dan berbeda di setiap budaya, maka kita harus lebih memperhatikan konteks, waktu, dan memperhatikan seluruh tindakan yang kita lakukan agar tidak terjadi miskomunikasi dan tidak menyinggung nilai kebudayaan.